Selamat datang di channel Pendongeng Sinopsis. Yo opo kabar semoga apik-apik ae. Film ini dirilis tahun 2023. Film yang disutradarai Shane Stanley ini merupakan film bergenre action dan thriller. Film ini memiliki jajaran pemain seperti Daniel Lecce, Ryan dan Brent Bailey. Film dimulai dengan kutipan dari Jesse Combs, "Saya tidak begitu baik dalam mematuhi peraturan. Saya tidak begitu baik dalam mengikuti perintah dan saya tidak begitu baik dalam berkendara dengan kecepatan pelan." Pada malam hari di komunitas mobil, banyak mobil berjejeran dan terlihat banyak orang bersenang-senang, muncullah mobil yang dikendarai oleh trucker untuk memulai balapan yang bukan pertama kali baginya. Trucker memberikan uang taruhan kepada petugas dan trucker ditawari untuk menaikkan taruhan balapan dan ia pun setuju. Dua mobil yang akan melakukan balapan secara liar dan ditonton oleh segelintir orang dan wasit wanita bersiap-siap menurunkan tanda balapan. Pengemudi saling bertatapan tajam satu sama lain. Wasit memberikan aba-aba dan suara sorak-sorai penonton semakin menggema dan balapan pun dimulai. Mobil melaju dengan kencang. Trucker memulai balapan dengan posisi di depan. Tidak lama berselang mobil trucker didahului oleh lawan dan trucker terlihat kesal karena lawan tersebut menggunakan nitro dan akhirnya trucker pun kalah. Pengemudi lawan ternyata adalah seorang wanita dan panggilan wanita itu adalah Night Train dan trucker meminta pertandingan ulang. Polisi pun datang ke tempat balapan tersebut dan semua mobil berhamburan pergi. Satu demi satu mobil pergi meninggalkan tempat itu. Esok paginya seorang polisi berbincang-bincang dengan istrinya di ponsel hingga di ruangan kantornya. Polisi itu menanyakan keperluan wanita yang menunggu sambil melamun dengan baju yang kucel di depan kantornya. Polisi tersebut menyuruh petugas lain untuk membawa pergi wanita yang disangka pelaku itu dan mencari agen Jackson. Ternyata wanita tersebut adalah agen lapangan Jackson dan Jackson bilang orang-orang sering salah paham terhadap penampilannya. Pak polisi itu pun menyuruh Jackson masuk. Polisi tersebut memberitahu Jackson bahwa kartel mengangkut muatan kokain murni dan hal tersebut akan menjadi masalah karena kartel tersebut memasukkan kokain itu ke pasar medis gelap yang membuat farmasi besar Amerika geram. Polisi tersebut meminta Jackson untuk mencegah kokain tersebut masuk ke Las Vegas. Jackson berkata pekerjaan tersebut adalah hal yang tidak masuk akal dan omong kosong. Tetapi akhirnya Jackson menyetujui pekerjaan tersebut. Di sebuah perumahan berlatar pagi hari yang cerah ada sebuah anak kecil yang sedang sarapan disapa oleh ibu yang merupakan seorang pembalap liar. Mereka berbincang-bincang. Knight menuju ke tempat kerjanya dan tidak sengaja bertemu dengan orang yang dia kalahkan saat balapan liar kemarin. Trucker kesal saat berbicara di telepon bahwa dia tidak ingin bekerja di bidang iklan melainkan di bidang film saja. Knight bekerja terus hingga sore. Mobilnya diperbaiki oleh wasit taruhan kemarin. Knight ingin memperkejakan wasit itu dengan bagi hasil sehingga ia dapat balapan lebih sering. Knight pergi ke sebuah tempat dan bertemu dengan seorang kartel yang akan menyelundupkan kokain. Knight membeli kokain tersebut dan pengedar tersebut memberikan boneka ke Knight untuk diberikan kepada anaknya. Knight menolak tetapi pengedar tersebut memaksa dan akhirnya ia terima. Knight dimarahi dikarenakan tidak dapat melaju dengan pelan melainkan dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain Jackson datang ke pangkalan pesawat terbang mini dan mengabaikan pemilik pangkalan yang berada di sana. Jackson diusir dari tempat tersebut tapi Jackson malah mengacam pemilik pesawat tersebut. Di sisi lain Knight datang ke klinik untuk mengobati anaknya. Di klinik Knight ditagih untuk membayar tagihan setiap bulan dengan jumlah berapapun untuk menunjukkan bahwa ia telah berusaha. Knight bekerja dengan riang bersama dengan si wasit dan Knight bertemu kembali dengan si pengedar. Pengedar tidak dapat memasok kembali dikarenakan pilot-pilot telah diawasi oleh Jackson. Pengedar akan berusaha menyediakan obat untuk Knight. Knight pun cemas oleh hal itu. Di malam hari yang lain Jackson mengecek truk untuk mencegah pengedaran lain tetapi hal ini membuat kekhawatiran untuk pihak atasan lain selain farmasi besar, oleh karena itu Jackson disuruh untuk mengerjakan kasus secara perlahan-lahan. Jackson marah atas perintah tersebut dan terpaksa menuruti perintah tersebut. Knight bertemu lagi dengan pengedar dan membuat penawaran. Knight memberitahukan rute-rute yang tidak pernah diketahui oleh polisi. Knight sudah melakukan pekerjaan ini selama setahun. Knight putus asa dikarenakan membutuhkan obat untuk anaknya.
Knight menunjukkan segala kelebihan mobil yang ia miliki seperti dapat memuat 5 ton dengan kecepatan tinggi dan memiliki kapasitas bahan bakar yang besar dan penyadap saluran polisi. Akhirnya pengedar pun setuju untuk bekerja sama dengan Knight. Knight mendapatkan imbalan berupa obat untuk anaknya secara gratis. Pengedar memberitahukan bahwa harus bertemu di suatu lokasi dan tanpa berbicara. Knight mengangkut obat tersebut dan akan dibawa ke Las Vegas. Setelah beberapa jam perjalanan, Knight pun sampai ke Las Vegas dan mengecek lokasi tempat transaksi. Knight pun berhasil sampai di lokasi dan muatan pun diturunkan. Pembeli ingin berbicara dengan Knight. Knight pun terpaksa ikut untuk menemuinya. Pria tersebut merayu Knight dan Knight menolaknya dengan halus. Pria tersebut memberikan bonus kepada Knight karena telah bekerja dengan baik dan pria tersebut memberikan nomor HP-nya apabila Knight mengalami masalah. Atasan polisi menelpon Jackson bahwa telah ada pengiriman yang berhasil dikirim ke Las Vegas dan Jackson sudah memperingatkannya sebelumnya dan polisi tersebut ingin Jackson mencegah peredaran obat tersebut kembali dan status Jackson dipulihkan. Knight tidak sengaja bertemu Jackson saat sedang mengisi bensin. Mereka berbincang-bincang tentang mobil unik Knight dan Knight pun akhirnya menyadari ia berbicara dengan polisi. Knight pun memarkir mobil uniknya kembali dan pulang ke rumah. Di rumah ia berbincang sebentar dengan anaknya dan Knight pun pergi lagi menemui pengedar untuk memberikan uang pembayaran. Mereka berbincang-bincang dan muka dari pengedar langsung tidak enak. Knight menanyakan apakah ada yang salah dengan hal tersebut dan pengedar menyuruh Knight mengikutinya dan pengedar memberitahunya bahwa pembeli tersebut ingin membelinya dan memberitahukan bahwa di dunia tidak ada yang gratis. Jackson terus melacak beberapa kereta yang lewat namun hasilnya nihil. Jackson berbincang-bincang dengan sesama pengunjung bar tentang modifikasi truk. Esok paginya Knight kembali ke tempat bekerjanya dan membersihkan ruangan dari tracker dan melihat adanya uang. Awalnya Knight ragu tapi tak jadi menggambiknya, tetapi Knight dituduh mencuri uang. Beruntung teman kerja Knight dapat membuktikan hal tersebut tidaklah benar dan truk diusir dari situ. Knight pun melakukan pengantaran kembali. Kali ini ada polisi yang melakukan patroli tetapi Knight berhasil lolos darinya. Knight berhasil melakukan transaksi kembali. Jackson yang mabuk dijemput oleh atasan polisinya. Knight pun ditelepon oleh debt collector saat lagi bekerja dan ternyata debt collector tersebut adalah pembeli kokain milik si pengedar. Knight kembali ke rumah dan menyuruh anaknya untuk mengecek neneknya dan Knight pun berbicara dengan pengedar. Knight pun marah karena pengedar datang ke rumahnya. Pengedar pun pergi dengan memperingatkan Knight. Jackson berkunjung ke tempat wasit teman Knight berada dan menanyakan tentang modifikasi mesin dan Jackson pun menemukan siapa yang mengedarkan kokain tersebut. Knight yang sedang kesal pun mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan terlempar dikarenakan rem yang tidak berfungsi. Jackson menuju tempat biasanya orang balapan dan mencari Knight dan tracker memberitahu Jackson semuanya. Di ruang emergensi Knight dirawat ditemani ayahnya, untung ia hanya mengalami luka memar. Esoknya Jackson mencegat Knight. Jackson dan Knight berbicara tentang pengantaran itu dan Knight tutup mulut dan Knight menantang Jackson untuk menangkapnya. Esoknya Knight mengajak anaknya untuk kabur dari kota itu dan Knight berpamitan kepada ayahnya dan Knight bertemu pengedar untuk ikut kabur bersamanya. Pengedar pun menyetujuinya tetapi mereka diikuti oleh Jackson. Jackson menggepung tempat wasit Knight berada dikarenakan Knight berada di dalam bangunan itu. Tetapi Knight kabur menggunakan mobil uniknya. Jackson mengejar Knight dan terjadilah aksi pengejaran. Knight dibantu oleh ayahnya yang menghadang Jackson. Jackson menghadang Knight dan pengedar sambil membawa pistol. Knight, pengedar dan anaknya turun. Jackson dan pengedar sama-sama menodongkan pistol. Knight memberitahukan konsumen pengedar ke Jackson. Knight memberikan siapa anggota polisi yang bekerja sama dengan pembeli kokain. Knight dibiarkan lewat dan mereka bertiga pergi dari kota tersebut. Sekian, kesimpulan dari film ini. Jangan terlalu mudah percaya kepada orang lain dan hormatilah kepada orang tuamu yang rela berbuat apa saja untuk menjamin masa depan hidupmu. Demikian sinopsis dari film ini dan mohon maaf apabila adanya kesalahan sinopsis. Sekian dan terima kasih.